podcast Station Point bersama saya Marcella Barentika dan rekan saya Tiara Adiviani. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih teman-teman. Di sini ada Bapak Dr. Umar Dhani SHMH. Bagi yang belum tahu nih, beliau adalah ahli hukum di bidang tata usaha negara. Nah, dan Pak Umar ini juga merupakan Hakim Justisia, Pusat Strategi dan Kebijakan di bidang tata usaha negara. Sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah, kabar kami baik. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Amin. Kita ada beberapa pertanyaan nih kepada Bapak. Yang pertama itu ada apa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pada saat ini dan bagaimana perkembangannya? Baik, terima kasih Mbak Sela sama Mbak Tera. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan dalam forum ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara itu adalah menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Apa itu sengketa tata usaha negara? Yaitu sengketa antara badan tata usaha negara dengan masyarakat atau orang atau badan hukum perdata. Kemudian tentu apa sih yang menjadi objeknya, kan begitu? Objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara itu bisa dilihat di pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 yang telah 2 kali ada perubahan. Itu intinya bahwa objek sengketa itu adalah keputusan tata usaha negara yang konkret, individual dan final. Itu berjalan dari sejak Peradilan Tata Usaha Negara itu berdiri sampai kepada adanya Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, setelah adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kemudian ada 2 kewenangan atau objek yang bisa diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang pertama tadi, keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final. Dan kemudian setelah diterbitkannya Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, ada juga kita diberi kewenangan untuk mengadili sengketa yang sifatnya tindakan dari pejabat pemerintah. Kira-kira siapa saja yang bisa menjadi subjek penggugat dan tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara? Jadi orang atau badan hukum perdata, badan hukum dengan orang, itu bisa menjadi subjek penggugat. Kemudian siapa yang menjadi subjek tergugat? Subjek tergugat tentu orang yang menerbitkan surat keputusan, yaitu pejabat tata usaha negara atau biasa dikenal dengan pejabat pemerintahan. Nah, sekarang ada perkembangan itu melalui praktik pengadilan, bukan hanya orang dan badan hukum perdata yang bisa menggugat, tapi badan hukum publik juga bisa menggugat manakala dia mempertahankan hak keperdataannya atas surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tadi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kan Bapak udah bahas kewenangan, objek, dan subjek. Nah, di sini saya ingin nanya nih kepada Bapak, gimana perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negaranya? Oh iya, jadi secara formal tidak semua keputusan itu bisa digugat. Artinya itu ada batasan waktu untuk menggugat suatu surat keputusan. Surat keputusan itu bisa digugat di menurut aturan pasal 55 ya, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara itu 90 hari sejak diumumkan atau diberitahukan kepada orang yang dituju. Namun demikian, setelah perkembangan dalam praktik, ternyata yang menggugat keputusan itu tidak hanya orang yang dituju langsung, tetapi ada pihak lain yang merasa dirugikan, tetapi dia tidak dituju langsung. Maka kebijakan Mahkamah Agung awalnya menjadi patokan itu sejak dia mengetahui. Ya, bagi pihak yang ketiga itu sejak mengetahui adanya keputusan tersebut. Ya. Kemudian menjadi jurisprudensi tetap, katakanlah bahwa yang bisa
tenggang waktu menggugat itu menjadi 2. Baik Bapak, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir kita pada hari ini. Baik. Sebelumnya, apa yang menjadi alat uji Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam pengujian terhadap keputusan TUN? Baik, ini pertanyaan yang sangat penting tentunya untuk kita ketahui mengenai alat uji ya. Alat uji pengadilan tata usaha negara itu diatur dalam pasal 53 ayat 2, yaitu pertama peraturan perundang-undangan, yang kedua azas-azas umum pemerintahan yang baik. Artinya semua permasalahan yang disampaikan oleh penggugat atau untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu keputusan selalu diuji melalui 2 alat uji tadi. Yang pertama peraturan perundangan, yang kedua azas-azas umum pemerintahan yang baik. Kemudian muncul pertanyaan kembali, apa yang diuji? Nah, kalau menyangkut apa yang diuji, itu ada 3 yang perlu dicermati dalam memutus perkara sengketa tata usaha negara. Yang pertama adalah kewenangan. Apakah pejabat tata usaha negara itu berwenang untuk mengeluarkan keputusan? Ya. Yang kedua adalah prosedur. Prosedur, apakah pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan keputusan itu sesuai dengan prosedur atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah substansi. Apakah substansi atau pesan dari dari nilai yang dituju dari keputusan itu sesuai dengan substansi hukum. Nah, kemudian kembali lagi kok alat uji ini kan ada 2 tadi, peraturan perundangan. Nah, biasanya kalau kewenangan selalu diatur secara limitatif dalam peraturan perundangan. Misalnya pejabat tata usaha negara mengeluarkan keputusan tentang A, itu biasanya bisa ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, prosedur. Prosedur itu bisa dilihat juga dengan peraturan perundangan. Apakah prosedurnya itu sudah sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundangan atau tidak. Yang ketiga, substansi juga demikian. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apakah di mana peran azas-azas umum pemerintahan yang baik kan? Ini kan sebagai alat uji juga yang kedua tadi. Jadi kalau misalnya peraturan perundangan tidak mengatur secara konkret, maka kita bisa melihat dari unsur azas-azas umum pemerintahan yang baik. Nah, kalau azas-azas umum pemerintahan yang baik ini selalu menyasar kepada prosedur dan substansi. Dia tidak kewenangan. Kalau kewenangan itu selalu diatur dalam peraturan perundangan. Kalau prosedur misalnya, prosedurnya tidak memanggil dulu sebelum membuat keputusan, kan gitu. Termasuk juga misalnya banyak sebenarnya prinsip-prinsip di dalam hukum tata usaha negara yang dapat menjadi rujukan untuk menilai apakah prosedurnya itu sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik atau tidak. Manakala salah satu daripada yang diuji itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka keputusan yang dijadikan sengketa atau objek sengketa tersebut dibatalkan atau dapat dibatalkan oleh pengadilan. Tapi pengadilan tidak membatalkan. Pengadilan hanya menyatakan batal dan perintah untuk membatalkan. Yang membatalkannya itu adalah pejabat pemerintahan itu sendiri. Ya, saya rasa demikian penjelasan sederhana. Ini kan bisa didalami lagi sebenarnya. Baik Pak, mungkin itu saja. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas ilmu bermanfaatnya ini. Ya. Dan untuk teman-teman, jangan lupa saksikan episode lainnya dengan cara follow, like, comment, dan subscribe. Ya.